Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan kajian buku 38 kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Masih kisah pertama tentang Adam sebagai khalifah di bumi. Saya melanjutkan ayat Al-Quran yang sebelumnya saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berkata para malaikat, apakah engkau ya Allah menciptakan di bumi mayyubsidu fiha, makhluk yang akan melakukan kerusakan, wa yasfikud dima, dan makhluk yang saling membunuh, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih, selalu bertahmid dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah menanggapi perkataan malaikat, aku mengetahui yang belum kalian ketahui. Inilah dialog antara Allah dan malaikat. Dalam buku 38 kisah Al-Quran, halaman 6 dijelaskan kenapa malaikat mempertanyakan kekhalifahan Nabi Adam alaihi salam dan menilai karakter yang dimiliki oleh manusia. Kenapa malaikat bisa mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang saling bertengkar, saling berperang, saling membunuh, dan melakukan kerusakan. Sedangkan belum ada manusia yang diciptakan Allah sebelum Nabi Adam alaihi salam. Dari mana malaikat itu tahu? Dikutip dari beberapa kitab tafsir, di antaranya Tafsir An-Nasafi, ditulis oleh An-Nasafi, Ad-Durrul Mansur, ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, ditulis oleh Ibnul Atiyah Al-Andalusi. Beberapa tafsir menjelaskan kenapa malaikat bisa memberikan komentar seperti itu. Di antaranya, malaikat mengetahui karakter manusia karena Allah sudah menginformasikan sebagian karakter manusia. Bukan seluruhnya, tapi hanya sebagian saja yang Allah jelaskan kepada malaikat. Di antara yang dijelaskan oleh Allah, manusia mempunyai potensi melakukan kerusakan dan melakukan pembunuhan sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa jin. Pendapat yang lain, malaikat mengetahui karakter manusia dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz adalah tempat di atas langit dunia. Dan yang ketiga, malaikat mengetahui karakter manusia karena menganalogikan, menyamakan manusia dengan jin. Karena kedua makhluk ini mempunyai kesamaan unsur dalam dirinya
yang disebut dengan an-nafsu. An-nafs atau dalam bahasa kita nafsu. Jin mempunyai nafsu. Manusia mempunyai nafsu. Jadi kesimpulannya malaikat memberikan komentar seperti ini bukan suudzon kepada manusia. Karena suudzon merupakan perkara yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Dan mereka tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Atau malaikat memberikan komentar ini karena sok tahu. Didasari bukan keilmuan. Dan ini pun dilarang oleh Allah. Janganlah kamu berkata sesuatu yang tidak ada ilmunya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata malaikat, makhluk yang selalu bertasbih kepadamu. Ada beberapa penjelasan dalam kitab-kitab tafsir. Ini bisa dilihat dalam halaman 9 dalam buku 38 kisah dalam Al-Quran. Tasbih yang dimaksud sebagian mengatakan sholat. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu mengerjakan sholat untukmu. Ada juga mengatakan nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak adalah berzikir dengan suara yang keras. Ini pendapatnya Al-Mufaddal yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi nusabbihu, kami selalu berzikir dengan suara yang keras. Pendapat yang ketiga, dan ini merupakan pendapat yang masyhur bagi kami, adalah malaikat selalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu apa tafsir sufi daripada ayat ini? Di halaman ke-10 dijelaskan Syekh As-Sulami dalam kitabnya Haqa'iq At-Tafsir. Beliau menjelaskan kisah ini memberikan pelajaran yang begitu penting bagi kita. Malaikat membanggakan amaliyahnya, membanggakan dirinya dengan berkata nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Manusia direndahkan oleh malaikat dengan perkataan ataj'alu fiha ma yubsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi seakan-akan malaikat berkata kami ini makhluk yang suci dan manusia makhluk yang kotor dengan tanda kutip. Apa yang terjadi? Dibalikkan keadaan. Allah mengangkat derajatnya Nabi Adam dengan diberikan ilmu. Dan Allah menurunkan derajatnya malaikat dengan mencabut keilmuannya. Sehingga Adam bisa menjawab segala pertanyaan Allah dan malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Inilah pelajaran bagi kita. Janganlah kita merendahkan orang lain. Janganlah menghina orang lain. Bisa saja Allah membalikkan keadaan dengan mengangkat derajat orang yang kita hina. Mengangkat derajat orang yang kita rendahkan. Sehingga kita mengemis-ngemis meminta pertolongan dari orang yang kita rendahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.